kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Dan Engkau layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Pagi hari ini kami sudah datang di rumah Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian mengagungkan nama-Mu. Dan sekarang tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan jelas. Tuhan, tolong kami, buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita hari ini masuk ke Minggu Advent yang keempat atau minggu terakhir sebelum masuk hari Natal. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya tema-tema khotbah di masa-masa Advent ini itu masih berhubungan dengan nilai-nilai yang kita kembangkan di gereja ya. Kalau Bapak Ibu ingat minggu pertama Pak Prapto berkhotbah tentang the grace of Advent gitu ya. Kemudian yang kedua resonance, echoing the good news Randy ya. Kemudian minggu lalu Teta sudah menyampaikan tentang humility of Christmas. Nah minggu ini berhubungan dengan nilai encouragement ya. Mendukung, menyemangati, menguatkan gitu ya. Nah tema firman Tuhan hari ini adalah encouraged by the star ya. Dikuatkan, diteguhkan karena dipimpin oleh tanda bintang. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan ayat 16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan 16, beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Nah, Bapak, demikian sejauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Nah Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan beberapa foto kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa foto itu, lalu melihat di dalam foto itu ada sesuatu yang keliru atau tidak akurat di dalam foto-foto tersebut gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba lihat dan sebutkan apa yang keliru atau yang tidak akurat dalam foto tersebut ya. Nah, nanti
yang bisa menebaknya saya kasih hadiah coklat, Bapak Ibu. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan beberapa gambar ini. Dan Bapak Ibu lihat apa yang keliru atau yang tidak akurat di dalam gambar ini. Gambar pertama, gambar kedua, ya. Kemudian gambar ketiga. Ya, saya ulangi ya gambarnya ya. Gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu? Ada yang tahu? Bu Kris? Kurang tepat. Pak Wempi? Ya, ya. Jadi yang keliru itu adalah orang Majusnya, Bapak Ibu, ya. Silakan Pak Wempi. Tadi jawaban Bu Kris sebenarnya kurang tepat aja ya. Sebenarnya sudah benar, cuman kurang tepat aja ya. Jadi, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang keliru atau tidak akurat di dalam foto-foto tersebut adalah adanya orang-orang Majus di dalamnya, ya. Bapak Ibu, kita sering kali melihat dalam gambar, cerita atau drama gitu ya. Drama-drama Natal pun juga seringkali menunjukkan bahwa para gembala dan orang Majus itu digambarkan datang bersama-sama ke tempat palungan tempat Yesus dilahirkan, gitu ya. Nah, seperti gambar ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah kekeliruan atau ketidakakuratan. Mengapa adanya orang Majus di dalam adegan tersebut keliru atau tidak akurat, Bapak Ibu? Nah, saya coba jelaskan ya. Setidaknya ada 3 hal yang tidak akurat dari adegan yang menyertakan orang Majus itu di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus di kandang atau di palungan itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu ada kekeliruan atau ketidakakuratan waktu. Ya, nah Bapak Ibu ada ketidakakuratan waktu. Bapak Ibu di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur itu. Ya. Kemudian mereka bertanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Nah Bapak Ibu, para ahli memperkirakan bahwa orang Majus dari timur itu datangnya itu dari Persia, ya, datangnya dari Persia atau dari Babel, ya, daerah Iran saat ini gitu ya. Jadi ada jarak yang sangat jauh. Tadi Pak Heru sudah mengatakan ada ratusan kilometer. Sebenarnya lebih ya. Jadi ada jarak sekitar 1.500 sampai 2.000 kilo. Jarak antara Persia sampai ke Yerusalem. Ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, orang-orang zaman itu melakukan perjalanan itu dengan cara berjalan kaki atau naik binatang tunggangan, gitu ya. Nah, butuh waktu yang sangat lama waktu itu untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki atau naik binatang tunggangan. Bapak. Saya membayangkan orang-orang Majus itu mempersiapkan diri tadi seperti drama yang kita lihat tadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu mereka itu tidak langsung berangkat. Ya, mereka ketika melihat bintang itu tidak langsung berangkat, Bapak Ibu. Para penafsir mengatakan walau mereka melihat bintang itu sebagai tanda yang luar biasa, yang menunjukkan sesuatu yang berbeda, kemungkinan besar mereka tetap membutuhkan waktu untuk memahami sepenuhnya penampakan bintang itu. Para penafsir mengatakan kalau mereka itu butuh waktu untuk menghubungkan antara bintang itu dengan raja orang Yahudi. Dan Bapak Ibu tahu ini yang memukau saya gitu ya, bahwa informasi itu kemudian didapat oleh orang Majus itu dari Daniel, Bapak Ibu, ya, dari nubuatan Daniel gitu. Ya, jadi mereka dari Persia, Daniel waktu itu termasuk orang yang dipandang waktu itu, dan mereka mendapatkan informasi yang menghubungkan bintang itu
dengan raja orang Yahudi melalui tulisan Daniel, Bapak Ibu. Perjalanan ke Yerusalem juga membutuhkan perbekalan yang cukup banyak, Bapak Ibu. Mereka harus mempersiapkan, mengatur barang-barang kebutuhan mereka untuk selama perjalanan, membawa persembahan, mempersiapkan binatang tunggangan. Mereka harus menentukan dahulu tadi ya, jalannya memang kalau misalnya jarak lurus, ya 1.500 sampai 2.000 kilo. Tapi mereka harus menentukan lewat jalur mana supaya ketika perbekalan mereka habis, mereka bisa mampir ke kota-kota besar untuk mengisi perbekalan itu. Nah Bapak Ibu, mereka tetap setia mengikuti tanda bintang itu ya. Nah, hal ini membuat saya berpikir bagaimana dengan kita gitu ya Bapak Ibu. Apakah kita bisa seperti orang Majus tetap setia ketika perjalanan iman kita mungkin terasa panjang dan melelahkan. Menarik juga kalau kita memperhatikan kata yang dipakai di Matius ya. Nah, tadi kita membaca, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan carilah anak itu. Bapak Ibu ya. Kata anak itu dengan tepat menggambarkan ya. Karena kata yang dipakai di Matius itu adalah paidion ya. Bapak Ibu. Jadi anak itu terjemahan dari bahasa Yunani paidion yang artinya itu anak kecil atau balita Bapak Ibu. Berbeda dengan apa yang dipakai oleh Lukas waktu menggambarkan gembala itu datang menjumpai bayi itu. Kata yang dipakai itu adalah brepos, bayi yang baru lahir, infant gitu ya. Nah, jadi memang tadi seperti yang Bu Kris tadi katakan, bayi yang ditemui oleh orang Majus itu bukan lagi bayi tapi anak Bapak Ibu ya. Nah, bukan lagi bayi tapi anak. Raja Herodes juga menyadari hal ini. Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Itulah sebabnya Herodes itu cari tahu ya, diam-diam tanyain orang Majus itu dengan cara yang mungkin licik gitu. Dia tanya, "Oh, kapan ya kira-kira muncul?" Kemudian dia perkirakan waktunya. Oh, kira-kira waktunya segini. Dan Bapak Ibu tahu ketika Herodes meminta orang Majus kembali kepada dia. Ya. Lalu orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes. Lalu marahlah dia dan dia membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun. Bapak Ibu, para penafsir mengatakan kemungkinan besar perjalanan orang Majus sampai ke Yerusalem itu enggak sampai 2 tahun. Bapak Ibu, ya. Kira-kira itu 1 tahun lebih sedikit gitu, kira-kira. Tapi Bapak Ibu tahu, Herodes itu adalah seorang raja yang paranoid, yang gila gitu ya. Dia tuh tega membunuh istri dan anak-anaknya. Sampai-sampai Kaisar Agustus itu berkata, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi istri dan anaknya. Kenapa? Karena sebagai raja orang Yahudi, Herodes tidak menyentuh babi itu. Tapi anak dan istrinya dibunuh supaya tahtanya tidak hilang Bapak Ibu. Jadi Herodes ini adalah seorang raja yang paranoid, yang gila kekuasaan. Dan dia tidak mau ambil resiko. Lalu dia ambil waktu 2 tahun supaya lebih aman. Padahal sebenarnya cuma 1 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu gambar, cerita atau adegan orang Majus yang datang menyembah di palungan bersama dengan para gembala itu adalah hal yang keliru, tidak akurat. Karena mereka datang setelah Yesus berusia kira-kira 1 sampai 2 tahun Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, ada ketidakakuratan jumlah Bapak Ibu, ya. Tadi drama tadi ya, kalau kita lihat yang datang berapa orang Majusnya? Selalu gitu ya, selalu 3 orang Bapak Ibu ya. Selalu 3 orang. Kenapa 3 orang Bapak Ibu? Nah, sebenarnya Alkitab itu tidak menyebut bahwa ada 3 orang yang datang ya. Tapi Alkitab mencatat mereka itu membawa 3 macam persembahan. Ya, perhatikan ya. Alkitab mencatat mereka itu membawa 3 macam persembahan, bukan 3 orang yang membawa persembahan. Nah, ini
juga penting Bapak Ibu ya. Penting kenapa? Karena kalau kita belajar konteks sejarah dan budaya pada zaman itu, maka Bapak Ibu kita bisa tahu sangat-sangat berbahaya kalau mereka cuman bertiga aja melakukan perjalanan jauh itu ya. Kondisi saat itu sangat rawan untuk melakukan perjalanan jauh kalau cuman bertiga. Apalagi kalau mereka membawa barang-barang berharga seperti yang orang Majus itu bawa Bapak Ibu. Nah, hal ini membuat saya berefleksi gitu ya. Apakah kita saat ini juga bisa seperti orang Majus gitu ya, yang berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan meskipun ada resiko atau pengorbanan yang harus dilakukan. Bapak Ibu, orang-orang pada zaman itu biasanya melakukan perjalanan dalam sebuah rombongan besar yang terdiri dari banyak orang gitu ya. Nah, ini cocok juga dengan ayat yang dikatakan di dalam ayat 3 itu ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membayangkan ya. Kalau yang datang orang Majusnya 3, kucuk-kucuk dia masuk, datang buka masuk ke pintu gerbang. Terkejut nggak? Kira-kira? Terkejut nggak? Enggak. Ya Bapak Ibu. Paling yang terkejut yang ditanya penjaga pintu gerbang, di mana rajanya? Yang kaget paling itu gitu ya. Jadi mereka itu pasti datang dalam rombongan yang besar Bapak Ibu. Rombongan yang cukup besar sehingga kedatangan mereka itu menarik perhatian seluruh penduduk Yerusalem. Saya membayangkan ketika mereka tiba itu seluruh kota Yerusalem itu heboh Bapak Ibu ya. Heboh. Terlebih lagi ketika mereka mendengar pertanyaan mereka, di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan? Kehebohan itu juga kemudian terdengar oleh Raja Herodes gitu ya. Jadi masuk akal Bapak Ibu ya. Penggambaran bahwa orang Majus itu hanya 3 orang juga adalah penggambaran yang keliru atau tidak akurat. Yang ketiga Bapak Ibu, ada ketidakakuratan identitas ya. Nah, Bapak Ibu biasanya di gambar, cerita atau drama itu orang Majus itu selalu digambarkan memakai mahkota gitu ya. 3 orang yang memakai mahkota gitu ya. Mereka digambarkan bukan hanya sebagai 3 orang biasa, tetapi adalah 3 orang raja ya. 3 orang raja yang sengaja datang dari daerah timur Yerusalem. Akan tetapi penggambaran orang Majus itu sebagai raja juga keliru Bapak Ibu. Tidak akurat Bapak Ibu. Kenapa? Karena lagi-lagi Alkitab tidak mengatakan bahwa orang Majus itu adalah raja. Ya, saya ulangi ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang Majus itu adalah raja. Tidak, Bapak Ibu. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bahasa aslinya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, orang Majus itu dalam bahasa aslinya adalah magoi, ya. Bahasa Yunaninya orang Majus itu magoi, Bapak Ibu. Nah, kata yang dipakai itu adalah magoi. Kata magoi ini cuma ada di Matius 2. Ya, cuma ada di Matius 2. Akan tetapi Bapak Ibu, akar katanya itu adalah magos. Ya. Majus itu dari magoi. Magoi itu akar katanya adalah magos. Magos itu magic, sihir. Ya, Bapak Ibu ya. Magic atau sihir, Bapak Ibu. Nah, kata magic ini ada muncul di Kisah Rasul tentang seorang tukang sihir yang mau percaya lalu dia mau bayar gitu ya, mau bayar Bar Yesus atau Elimas itu. Nah, jadi Bapak Ibu, magoi itu secara literal itu adalah magician, tukang sihir atau astrologi Pak Heru. Astrologi bukan astronomi ya. Astrolog ya. Yaitu orang-orang yang pintar yang menghubungkan antara penampakan atau kejadian di langit itu dengan peristiwa-peristiwa yang terbesar yang akan terjadi di dunia ini ya. Jadi mereka itu lebih tepatnya disebut sebagai orang bijak atau orang berhikmat, peramal, tukang sihir atau ahli astrologi Bapak. Mereka sebenarnya berasal dari latar belakang penyembah berhala di Persia atau di Babel gitu ya. Nah,
Mereka ini memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Allah sebenarnya. Tapi di tengah-tengah keterbatasan itu, mereka bisa mengenali tanda Tuhan. Tanda Tuhan bahwa ada raja orang Yahudi yang akan datang, yang akan menyelamatkan umatnya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya juga berpikir apakah hati kita cukup peka juga ya, kalau kita melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Nah, seperti orang Majus itu. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa hal yang keliru atau tidak akurat tentang orang Majus ya. Jadi ada kekeliruan waktu, ada kekeliruan jumlah, bukan 3 orang gitu ya. Ada kekeliruan identitas, mereka bukan raja Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu tentang kekeliruan itu, saya mengajak kita semua untuk melihat lagi sesuatu yang lebih penting Bapak Ibu. Ya, melihat sesuatu yang lebih penting gitu. Kalau misalnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, kalau memang keliru, kenapa diterusin gitu ya? Kalau memang keliru waktu, keliru jumlah, keliru identitas itu kenapa diterusin gitu ya? Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Mungkin itu adalah sebuah tradisi yang keliru yang diturunkan turun-temurun gitu, yang diteruskan turun-temurun gitu ya. Tapi mungkin juga karena faktor kepraktisan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita foto para penata layan gitu ya, foto habis acara besar, kita foto. Kita pasti mau semuanya itu dalam satu frame gitu ya, satu frame. Nah Bapak Ibu, jadi foto-foto adegan, gambar itu kenapa walaupun keliru tetap dilakukan dalam satu frame itu? Karena faktor kepraktisan ya, supaya semua orang yang terlibat tokoh-tokoh Natal itu bisa ditampilkan dalam satu adegan Bapak Ibu. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang lebih penting dari sekedar kekeliruan itu ya. Kisah orang Majus ini bukan hanya tentang perjalanan mereka yang dipimpin bintang, tapi juga tentang bagaimana tokoh-tokoh Natal itu berespon terhadap berita kelahiran Tuhan Yesus ya. Mereka sama-sama mendengar, sama-sama melihat tanda bintang itu, tanda Tuhan itu. Tapi ada berbagai respon yang ditunjukkan oleh mereka. Dan ini justru menimbulkan kontras yang begitu besar dengan orang Majus tadi. Bapak Ibu di ayat 3 tadi ya. Di ayat 3 tadi. Kita bisa melihat bagaimana respon penduduk Yerusalem, bukan? Ya, tadi saya katakan mereka heboh gitu ya. Mereka kaget gitu dengar itu. Mereka menyambut rombongan orang Majus itu dengan kehebohan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak mencatat kalau penduduk Yerusalem tersebut ikut pergi mencari juru selamat yang lahir itu. Ya, saya ulangi ya. Firman Tuhan tidak mencatat walaupun mereka heboh gitu ya, walaupun mereka terkejut, tapi mereka tidak pergi untuk mencari juru selamat yang lahir itu. Gitu. Saya nggak habis pikir gitu ya, kenapa mereka tidak pergi? Bukankah kelahiran Yesus itu sudah dinubuatan ratusan tahun ya? Bukankah mereka menantikan gitu ya? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat orang-orang penduduk Yerusalem itu bersikap demikian Bapak Ibu. Dari Alkitab dan dari sejarah ya, kita bisa mengetahui kalau bangsa Israel itu ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain. Satu bangsa kerajaan bangkit menggantikan bangsa yang lain, tapi mereka masih terus berada di bawah penjajahan. Nah, ini gambar ketika bait Allah yang pertama itu dihancurkan oleh kerajaan Babel, gitu ya, kerajaan Babilonia, Bapak Ibu. Mereka mengalami penderitaan, kesulitan, mereka dibuang, gitu ya. Kalau zaman itu suatu bangsa ditaklukkan, maka hampir seluruh isi penduduk kotanya itu dimusnahkan, dibunuh gitu. Seperti itu yang terjadi Bapak Ibu. Mereka ratusan tahun menantikan Tuhan menyelamatkan atau membebaskan mereka dari bangsa penjajah. Akan tetapi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu
seakan-akan tidak kunjung datang, Bapak Ibu. Ya, tidak kunjung datang. Ada nubuatan tentang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya. Tapi juru selamat itu tidak kunjung datang. Dan sejarah mencatat ada 400 tahun Tuhan seakan-akan diam. Tidak ada wahyu, tidak ada nabi, semuanya diam. Bapak Ibu, penderitaan, kesulitan, masalah yang tidak akhir membuat penduduk Yerusalem bersikap apatis, tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Mereka sudah tidak peduli dengan hal-hal rohani, mereka hanya fokus dan sibuk dengan urusan duniawi, sibuk bertahan hidup di zaman itu. Mereka hidup dalam rutinitas dan akhirnya mereka kehilangan kepekaan terhadap tanda-tanda kehadiran Tuhan itu. Mereka berharap Tuhan menolong, tapi pertolongan tidak kunjung datang. Kondisi ini membuat mereka berhenti berharap kepada Tuhan. Mereka seakan lupa kalau mereka mengalami itu semua karena dosa dan pelanggaran mereka. Akan tetapi Bapak Ibu, sekalipun waktu itu bangsa Israel sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Sekalipun mereka saat itu hanya sibuk dengan urusan duniawi, hidup dalam rutinitas, kehilangan kepekaan mereka terhadap tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tetapi ternyata di saat-saat seperti itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Justru di saat itulah Allah sedang bekerja, menyiapkan sesuatu untuk kebaikan mereka. Bapak Ibu, hal ini membuat saya berpikir gini ya. Bukankah itu juga yang terjadi dengan banyak kita, bukan? Penderitaan, kesulitan, masalah-masalah yang tidak kunjung berakhir membuat kita itu bersikap apatis, ya, tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Yang kita pedulikan adalah urusan tadi seperti yang Pak Heru katakan, urusan duit, ya, urusan bertahan hidup. Kita terhanyut dalam rutinitas kita, kehilangan kepekaan kita. Kita merasa Tuhan tidak lagi mengasihi kita karena apapun masalah kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak kunjung menolong. Persis seperti bangsa Israel pada saat itu. Ratusan tahun tidak kunjung datang pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, disinilah firman Tuhan berbicara gitu ya. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untuk kebaikan kita. Dia tidak melupakan kita dan dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita walaupun seakan-akan dia diam 1000 bahasa. Bapak Ibu, saya sebelumnya pernah menyampaikan juga tentang pergumulan saya dulu melawan kecanduan pornografi. Saya katakan saya terikat dengan dosa dan kebiasaan buruk itu hampir 30 tahun Bapak Ibu. Ya. Dan saya katakan saya selalu jatuh kembali ke dosa itu gitu ya. Segala sesuatu sudah saya lakukan, tapi saya nggak benar-benar bisa lepas dari dosa itu. Saya bukannya tidak berseru minta tolong kepada Tuhan. Saya berseru. Saya katakan waktu itu saya membasahi bantal dan selimut saya itu dengan air mata saya Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Tuhan tidak kunjung menolong saya. Saya tidak pernah benar-benar bisa lepas dari kecanduan saya itu ya. Nah, kondisi itu sempat membuat saya sampai kepada titik putus asa Bapak. Saya berpikir Tuhan itu cuman makhluk imajinasi. Ya. Tuhan itu makhluk imajinasi. Firman Tuhan katakan ada pertolongan dalam Tuhan. Mana? Firman Tuhan katakan kita umat pemenang. Mana? Saya tidak merasakannya gitu ya. Saya merasa agama dan Tuhan itu hanyalah sebuah tongkat penopang bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mau percaya kepada sosok pribadi yang tidak peduli, yang senantiasa dengan telunjuknya mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bapak. Itu yang saya alami waktu itu Bapak. Akan tapi saya berani bersaksi saat ini, di saat-saat paling kelam dalam hidup saya pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia mengasihi saya dan tidak pernah melepaskan tangannya dari saya. Di saat-saat kelam seperti itu, seakan Tuhan diam, tidak peduli.
di saat itu dia sedang mengerjakan sesuatu untuk saya. Jujur saya katakan, saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya gitu ya. Tuhan, saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Yang saya tahu adalah apa yang dulu sulit saya lakukan, ya. Sekarang ini lebih gampang saya lakukan, lebih gampang saya lepaskan. Bapak Ibu, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Dia mengasihi kita dan Dia ingin menolong kita. Walaupun mungkin di saat-saat tertentu kita tidak merasakan pertolongan Tuhan itu datang. Di saat-saat tertentu mungkin kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Tetapi jangan pernah menyerah. Karena Tuhan akan memberikan tanda bintangnya untuk menonton kita. Dia akan memberikan pertolongannya kepada kita untuk melepaskan kita. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari penduduk Yerusalem, Bapak Ibu, ya. Nah, kita juga bisa belajar dari ahli Taurat, Bapak Ibu, ya. Nah, tadi saya sudah katakan ahli Taurat itu datang dari jauh gitu. Mereka mengikuti tanda bintang itu. Mereka tekun mengikuti tanda itu, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ahli orang Majus itu adalah tukang sihir, Bapak Ibu, ya. Tukang sihir, peramal, ya. Orang-orang pintar yang kita sebut orang-orang pintar. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang pintar, peramal, tukang sihir, ya. Firman Tuhan katakan gini, jangan didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban. Jangan seorang pun yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, seorang yang bertanya kepada arwah atau roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah menjijikkan bagi Tuhan. Dan karena segala hal yang menjijikkan itu, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berlatar belakang penyembah berhala. Tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Apa yang mereka lakukan itu adalah dosa menjijikkan bagi Tuhan. Dan layak dihukum mati menurut Taurat Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan orang Majus itu, Bapak Ibu? Mereka peka terhadap tanda bintang itu. Mereka menghubungkan tanda bintang itu dengan kelahiran raja orang Yahudi. Mereka bersusah payah melakukan perjalanan jauh itu untuk mencari raja orang Yahudi itu. Ya. Mereka melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, berbahaya, hanya untuk mencari raja orang Yahudi itu. Kontras sekali Bapak Ibu dengan respon ahli Taurat yang pasif. Ya. Ketika Herodes bertanya, mereka langsung bisa jawab, oh di Bethlehem, di tanah Yudea. Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Tetapi mereka tidak dicatat mencari Tuhan Yesus. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi tidak mencari Sang Juru Selamat yang datang itu. Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai. Pengetahuan kita tentang Allah tidak menjamin orang untuk merespon dengan benar juga. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Pengetahuan kita tentang Allah tidak menjamin orang untuk merespon dengan benar juga. Banyak hal yang bisa membuat kita seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita sudah merasakan seperti ahli Taurat tadi. Mereka sudah puas dengan posisi dan pelayanan mereka. Sehingga mereka tidak mau lagi berusaha mencari sang raja itu. Mereka tidak peduli lagi gitu ya tentang sang juru selamat itu. Bapak Ibu, sebagian besar dari Anda tentu mengenal pendeta Fri Suandi ya. Saya kemarin sudah minta izin mengutip apa yang dia katakan. Dalam obrolan pendeta Fri Suandi berkata begini. Dia berkata suatu pernyataan yang menurut saya benar ya. Dia berkata bahwa kita orang-orang Injili atau Reform seringkali mengklaim pengajaran kita Alkitabiah yang paling tepat sesuai dengan Alkitab. Kita bangga dengan pengajaran kita.
Kita sering kali mengkritik, bukan? Kita sering merendahkan saudara-saudara kita yang beraliran Pantekosta atau karismatik. Nah Bapak Ibu, Pendeta Fri Suhandi berkata begini Bapak Ibu. Orang-orang Injili atau Reform itu dapat banyak kebenaran dari mimbar gereja. Saya ulang ya, beliau berkata, orang-orang Injili atau Reform itu dapat banyak kebenaran dari mimbar gereja. Tetapi tidak mereka lakukan. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang Pantekosta karismatik, mereka mungkin cuma dapat 1-2 kebenaran dari mimbar. Tetapi 1-2 kebenaran itulah yang mereka lakukan. Bapak Ibu, jangan hanya tahu firman. Jangan hanya seperti ahli Taurat itu. Kita tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi lakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Kisah orang Majus ini membuat kita semua berefleksi harusnya. Memeriksa diri kita. Saya katakan saya pergi ke gereja dari usia 10 tahun. Itu artinya kalau saya sekarang 38 tahun saya sudah di gereja Bapak Ibu. Sebelum hidup saya dipulihkan, saya katakan saya enggan, tidak berani meninggalkan zona nyaman saya. Ketika panggilan Tuhan itu datang, saya lari Bapak Ibu. Saya tidak mau bayar harga untuk menjadi hamba Tuhan. Perasaan aman bahwa keselamatan saya sudah dijamin oleh Tuhan itu juga seringkali membuat kita malas untuk menginjili, bukan? Nah enggak Bapak Ibu. Ya, kita orang-orang yang dijamin keselamatan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau menginjili orang-orang lain, Bapak Ibu. Kalau kita tahu orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan berakhir di neraka, mengapa kita tidak pergi mengabarkan Injil kepada mereka, Bapak Ibu? Bapak Ibu, seharusnya hidup kita harusnya menjadi tanda bintang. Ya. Seharusnya hidup kita, perkataan kita itu menjadi tanda bintang supaya orang lain bisa menemukan Tuhan. Bukankah orang Majus itu mencari Tuhan? Mereka bertanya kepada yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Harusnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi tanda bintang supaya orang lain bisa mengenal Tuhan juga. Harusnya kita juga berefleksi, memeriksa diri kita. Kita seringkali melabeli orang-orang, mungkin orang-orang yang baru percaya, ya, orang-orang yang baru melayani, petobat-petobat baru, orang-orang yang berbeda aliran gereja. Mereka kita katakan kurang rohani, kurang teologi, kurang doktrin. Akan tetapi Bapak Ibu, kita harus akui banyak dari mereka adalah orang-orang yang paling antusias melakukan pekerjaan Tuhan. Menginjili, bersaksi, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti orang Majus yang tadi. Saya jadi teringat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jangan-jangan nanti kita akan menjadi yang terakhir. Walaupun kita mungkin sudah puluhan tahun percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda hari ini ada di sini dan Anda bukan seorang Kristen yang percaya Yesus. Mungkin Anda juga baru pertama kali mendengar kisah tentang orang Majus ini. Mungkin sedang bergumul untuk percaya Yesus. Mungkin dari latar belakang agama lain. Kisah orang Majus ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa apapun latar belakang kita, apapun latar belakang agama kita, Tuhan akan menyediakan tanda bintang yang memimpin Anda kepada dirinya. Tuhan akan memimpin Anda kepada kebenaran. Jika Anda baru mengenal Tuhan Yesus, ingatlah bahwa masa lalu kita, masa lalu Anda tidak menentukan siapa Anda di hadapan Tuhan. Dia akan menyediakan tanda bintang yang memimpin kepada dirinya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita aplikasikan dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya.
Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mencoba memberikan beberapa aplikasi praktis Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita diajak untuk peka terhadap suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan itu bisa dimulai dengan menyediakan waktu setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan. Kedua, kita diajak untuk meninggalkan zona nyaman kita dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti orang Majus tadi yang menempuh perjalanan panjang dengan iman. Kita diajak melalui kisah orang Majus ini untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Talenta kita, waktu kita, maupun hidup kita sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu, orang Majus menunjukkan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang bertindak. Mereka tidak hanya mengenali tanda bintang, tetapi dengan ketekunan dan kesetiaan mereka menempuh perjalanan panjang untuk mencari raja orang Yahudi itu. Mereka menunjukkan bahwa iman itu diwujudkan dalam ketaatan, penyembahan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan dan ketidakpastian. Tuhan yang memimpin orang Majus kepada sang raja sejati itu adalah Tuhan yang sama yang memimpin hidup kita hari ini. Dia memberikan tanda-tanda, tuntunan, bimbingan bagi kita semua melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui komunitas kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Apakah kita bersedia seperti orang Majus, melangkah dengan iman, mencari Tuhan dengan tekun, mempersembahkan hidup kita sebagai wujud penyembahan? Atau kita akan menjadi seperti ahli Taurat, yang tahu kebenaran tapi tidak bertindak? Hari ini, mari kita memilih untuk merespon panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan. Yakinlah, Tuhan yang setia akan memimpin kita kepada tujuannya yang mulia. Dia akan berjalan bersama kita di setiap langkah perjalanan kita. Kiranya hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi tanda bagi dunia untuk mengenal Sang Juru Selamat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari orang Majus yang berani membayar harga. Dengan iman mereka mencari Sang Raja sejati itu. Dan ketika mereka menemukannya, mereka memberi persembahan yang terbaik kepada Sang Raja sejati itu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami saat ini karena kesibukan, karena penderitaan, karena permasalahan, kami menjadi apatis dan tidak lagi peduli. Natal tahun ini mungkin adalah tahun yang kesekian puluh kali kami rayakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau Natal tahun ini kami mungkin sudah menjadi apatis atau tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bangkitkan kembali semangat kesukaan karena anugerah keselamatan yang daripadamu Tuhan. Bangkitkan kembali kasih kami yang mula-mula itu. Biarlah kami boleh belajar dari orang Majus, sehingga kami tidak menjadi yang terdahulu, yang akan menjadi yang kemudian. Tuhan, dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.